Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai salah satu berita heboh yang baru-baru ini terjadi. Itu adalah berita penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan oleh KPK. Kalau sudah berurusan dengan KPK, itu artinya tidak jauh-jauh dari yang namanya korupsi ya teman-teman. Jadi mari kita bahas bagaimana ceritanya sampai beliau yang dijuluki Pak Prop Andalan ini bisa terjerat kasus korupsi. Menurut Detik News, Pak Nurdin Abdullah ini ditangkap bersama dengan 5 orang lainnya di 3 tempat yang berbeda. Jadi totalnya ada 6 orang yang ditangkap sama pihak KPK. Kejadiannya terjadi pada hari Jumat 26 Februari 2021 pada jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi berikut ini kronologi di balik operasi tangkap tangan tersebut. Pada tanggal 26 Februari kemarin, tim KPK menerima kabar atau informasi dari masyarakat bahwa katanya ada penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh pelaku berinisial AS kepada Bapak NA. Kalian tahulah NA yang saya maksud di sini siapa? Pukul 20.24 atau setengah 9, pria berinisial AS ini bersama dengan pria berinisial IF menuju ke salah satu rumah makan di Makassar untuk menemui temannya yang satunya lagi yang bernama ER. Setelah itu mereka pun berangkat menggunakan mobil menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar. Dalam perjalanan tersebut, si AS menyerahkan proposal terkait dengan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai kepada ER. Pukul 9, IF memindahkan koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanuddin tadi. Dan selanjutnya pada pukul 11 malam si AS pun diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Dan pas pukul 12, ER beserta kopernya yang ternyata memang di dalamnya terdapat uang sekitar 2 miliar pun berhasil diamankan oleh KPK. By the way, dia diamankan di rumah dinasnya. Hingga pada pukul 2 pagi, Bapak Nurdin Abdullah juga diamankan di rumah jabatannya. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bapak Nurdin Abdullah atau NA, dan Edi Rahmat atau ER sebagai penerima dan Bapak Agung Sucipto atau AS sebagai pemberi. Lalu bagaimana tanggapan Pak Nurdin Abdullah sendiri? Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Pak Nurdin Abdullah mengaku kalau dirinya tidak tahu apa-apa soal ini. Berikut tanggapannya. Karena memang kemarin itu saya nggak tahu apa-apa. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak tahu, demi Allah. Demi Allah. Demikian kata Nurdin Abdullah kepada wartawan saat keluar dari gedung Merah Putih KPK pada hari Minggu kemarin. Seperti yang kita ketahui kalau Bapak Nurdin Abdullah ini adalah mantan Bupati Bantaeng dan beliau menjabat selama 2 periode. Dan selama kepemimpinannya di Bantaeng itu, Bantaeng mengalami kemajuan yang pesat. Makanya tak heran kalau beliau sampai dijuluki Pak Prop Andalan. Pak Nurdin sendiri mengungkapkan bahwa dirinya akan menerima dengan ikhlas proses hukum yang akan dijalankan nantinya. Selain itu, beliau juga menyampaikan ucapan permintaan maafnya kepada kita semua sebagai warga Sulawesi Selatan terkait dengan adanya kasus dan kejadian ini. Kalau menurut pendapat saya sih, dari respon dan reaksi sepertinya memang benar kalau beliau ini, Bapak Nurdin Abdullah ini tidak tahu apa-apa mengenai kasus atau mengenai permainan uang di belakangnya itu sendiri seperti apa. Mungkin karena memang ini sudah wajar terjadi dalam suatu pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan kalau pemimpinnya itu orangnya jujur, pemimpinnya itu orangnya disiplin dan tidak mempermainkan uang negara. Tapi sayangnya justru orang-orang di bawahnya itulah yang malah korupsi atau mengambil uang negara begitu. Memang ini hal yang sudah sering terjadi dalam pemerintahan, utamanya di Indonesia sendiri. Bukan cuman kali ini saja, tapi beberapa kasus yang lain pun juga kayak begini. Banyak yang sama kayak begini. Jadi pemimpinnya bisa saja pemimpin yang jujur, tapi sayangnya anak buahnya di bawah banyak yang tidak jujur. Mungkin hal ini pun juga berlaku dalam kasus kali ini. Itu menurut opini saya. Dan karena memang sebenarnya belum keluar hasil resmi dari KPK atau putusan sidang untuk menyelesaikan kasus ini, jadi kita belum bisa berasumsi bagaimana dan bagaimana. Jadi kita tidak bisa berasumsi yang macam-macam begitu. Mari kita menunggu hasil dari sidangnya seperti apa. Mari kita menunggu keputusan hasil akhir. Apakah benar Bapak Nurdin Abdullah ini terlibat atau tidak? Apakah akan ada hukuman
penjara atau apapun itu. Jadi semoga hasil terbaik yang keluar, kalaupun memang terbukti kalau beliau ini adalah pelakunya, maka diberikan hukuman atau ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Kalaupun memang beliau bukanlah pelakunya, maka semoga pelaku yang aslinya mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Itu sih kalau menurut saya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai kasus yang satu ini? Cukup menghebohkan tentunya untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan teman-teman bercerita, berkomentar di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan sama-sama mengenai kasus yang satu ini. Oke, jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.